Baik, melanjutkan video sebelumnya. Langkah berikutnya yang akan kita lakukan yaitu melakukan penulangan terlebih dahulu pada fondasi flatnya, fondasi footnya ya. Pertama, untuk menampilkan render, mengubah tampilan render pada tagline ini, saya bisa menekan Ctrl +1 pada keyboard, kemudian Ctrl +2, +3, +4, +5 sesuai dengan apa yang kita inginkan. Di sini saya membuat Ctrl +1 saja. Kemudian kita untuk menambahkan penulangan, kita bisa pergi kepada ini, menu bar rebar. Untuk permodelan tulangan pada tagline ini ada dua caranya, bisa menggunakan single bar maupun bar group. Ini saya menggunakan bar group ya. Sini ada 4 pilihan. Kemudian kita bisa menggambarkannya atau memodelkannya dengan cara berikut ini. Pertama, klik dulu bed footingnya, lalu kita bentuk seperti apa bentuk tulangan yang akan kita modelkan. Klik di setiap sudutnya. Setelah itu klik middle mouse, klik tengah, kemudian arah permodelannya, dan kita peroleh permodelan lebarnya seperti ini. Kemudian kita lakukan lagi untuk arah yang satunya lagi. Pertama, klik footingnya, kita klik, kita modelkan bentuk persegi, klik middle mouse, oke, jadi seperti ini. Namun dapat kita lihat ya, sini permodelannya masih ada terdapat clash-nya, tabrakan antara tulangan. Untuk cara mengatasinya, kita bisa menekan tulangannya terlebih dahulu. Salah satu tulangannya kita klik ya. Di sini untuk size tulangan menggunakan diameter 16, sehingga kita bisa menaikkan tulangan ini 16 mm ke atas, di atas daripada tulangan yang ini. Caranya yaitu kita pergi ke bagian cover thickness on plane-nya. Mungkin ini bisa kita turunkan saja, 56 dikurang 16, 40. Oke. Untuk tulangan ini bisa kita ubah ya pada bagian distribusi exclude-nya, first and last. Ini dapat kita, apabila kita pilih non, maka akan bertambah dua buah tulangannya di bagian paling ujung ya, ini dan ini. Apabila kita ubahnya menjadi first, maka hanya bagian sini yang hilang. Apabila kita pilih first and last, maka kedua bagian akan menghilang. Dalam hal ini saya pilih first and last saja. Lalu untuk permodelan hooknya dapat kita ubah juga. Hook itu bengkokan pada tulangannya ya. Ini dapat kita ubah, dapat kita lakukan custom hook atau mengubah dengan standar. Coba kita ubah standar saja, modify. Nah, dapat kita lihat bentuk tulangannya telah berubah ya. Untuk sisi tulangan yang satu lagi dapat kita lakukan hal yang sama. Oke. Untuk radius, bending radius dapat juga diubah ya. Di sini
42. Apabila kita ingin mengubahnya menjadi 52, semisal modify, kita ingin beban. Tidak terlalu terlihat ya perubahannya. Coba kita ubah jadi 10 supaya terlihat. Ini dapat kita lihat perubahannya ya. Apabila kita Ctrl Z, mengalami perubahan ya. Dalam hal ini kita ubah, kita biarkan saja default. Oke. Dapat kita lihat di sini terdapat jarak yang berbeda antara tulangannya. Terlalu rapat untuk bagian yang ini. Bisa kita ubah pada bagian distribusi creation method. Coba kita coba satu-satu. Sepertinya jaraknya sudah sama ya. Untuk sebelah yang satunya lagi, sisi satunya lagi, dapat kita lakukan hal yang sama. Equal distribution by number of reinforcing bar. Modify. Oke. Selanjutnya saya ingin memodelkan tulangan pada bagian kolom pedestal. Kita dapat pergi kepada bagian komponen. Ini di sini ada tools, application, and component. Oke, bisa kita cari di sini concrete ya, kemudian cast in place ini, terus cast in place, frame structure. Di sini ada beam, ada kolom. Kita pilih yang kolom. Sini ada 4 ya, saya pilih yang ini, starter bars for pillar. Pada tekla struktur ini kita bisa juga menghafalkan nomor-nomornya. Apabila kita ketik 86 pada bagian pencarian, maka akan muncul ya. Untuk permodelannya, kita bisa klik terlebih dahulu pada bagian footingnya, kemudian pada kolom. Kita tunggu loading sebentar. Nah, pada permodelan ini apabila kita salah mengklik, maka hasilnya akan berbeda. Apabila kita klik kolom 1 kali, kemudian kita klik 2 kali, maka dapat dilihat ya, tulangan bengkokannya berada di atas daripada fondasi pad footing kita. Apabila kita mengklik kolom terlebih dahulu, kemudian kita klik pad footing, maka penulangannya dapat dilihat seperti ini, tidak seperti yang kita harapkan ya. Maka dari itu sebaiknya kita klik pad footing terlebih dahulu, kemudian kolom pedestal. Escape. Untuk jarak-jarak tulangan sengkang pada kolom pedestal ini dapat kita atur, begitu pula dengan tulangan utamanya. Cara mengaturnya yaitu dapat diklik, ini dapat diklik 2 kali, tulangannya dapat diklik 2 kali. Di sini dapat kita atur melalui feature-nya ataupun parameternya. Di sini saya ingin membuat tulangannya ini sebanyak 12 buah dengan jarak tulangan tumpuannya ya. Pada area tumpuan sejarak 100 mm, kemudian pada area lapangan sejarak 200 mm, kemudian pada area tumpuan saya inginkan 100 mm. Oh ya, di sini tuh pengubahan ini sebanyak 12 tulangan, harus sesuai antara jumlah yang di atas dengan jumlah yang ada di bawah. Kemudian kita modify. Apabila tidak sesuai, ini apabila seandainya kita ubah menjadi 8 modify, maka ini akan termodelkannya hanya 8.
1 2 3 4 5 6 7 8. Padahal pada bagian bawahnya ini kita mau mengodelkannya 12 ya, sehingga jumlah bagian yang di atas dan yang di bawah ini harus sama. Namun pada permodelan kita ini saya menginginkan untuk dua tulangan yang ada di bawah ini itu tidak usah tidak diperlukan, sehingga di sini saya ingin 10 saja. Oke. Untuk mengatur pemodelannya yang lain, parameter-parameter yang lain dapat teman-teman eksplorasi sendiri ya. Selanjutnya, ini dapat kita lihat ya, pada tulangan baja, pada kolom baja dengan kolom pedestalnya mengalami yang namanya clash ya, clash atau tabrakan. Ini seharusnya bagian bawahnya, bagian paling bawah daripada kolom baja ini berada di atas kolom pedestal. Namun dalam hal ini nanti kita biarkan saja, nanti kita bisa menggunakan base plate maka akan langsung otomatis terpotong. Oke, selanjutnya kita coba untuk memasang base plate-nya terlebih dahulu ya. Kita bisa kepada area komponen, coba kita ketik base plate ini, dan kita klik kolom baja terlebih dahulu, baru kolom pedestal. Oke. Pada lihat base plate-nya tenggelam ya, berada di dalam kolom pedestal, sementara kita menginginkannya posisi daripada base plate atau yang ini yang berbentuk persegi ini berada di atas daripada kolom pedestal ini. Coba kita Ctrl Z, kita Ctrl +4, kita modelkan ulang. Nah, dia harus berada pada tampilan atau rendernya Ctrl 4 ya. Sebaiknya menggunakan Ctrl +4 saja. Untuk parameternya menggunakan baut ya, ini dapat kita ubah juga, ataupun ini menggunakan rod angkor ya. Angkor rod dapat diubah nih pada bagian bolt, atau ini bisa juga kita tidak menggunakan angkur dan kan hanya menggunakan baut atau bolt ini ya. Apabila kita modify, nah area angkur yang tadi, angkurnya menjadi hilang ya, angkur, dan nih angkur yang ini menjadi hilang apabila kita mengubahnya menjadi bolt. Tapi kita menggunakan angkur saja. Untuk ukurannya ini, ukuran bolt size-nya dapat diubah pada bagian sini apabila menggunakan bolt. Apabila menggunakan angkur, rod angkurnya ini dapat kita ubah pada bagian sini di rod profile, dapat kita klik yang titik 3 sini, bisa kita ubah value-nya pada bagian area sini. Apabila kita ingin menggunakan yang 20 mm, kemudian kita apply, kita oke-kan terlebih dahulu. Nah, di sini kita modify, maka tadi berubah menjadi D20 ya, dari D10. Contoh nih, kita ubah menjadi 10 mm. Perhatikan nih ya, maka dia akan mengalami perubahan. Kita ubah lagi menjadi 20 mm, kita apply, kita modify, maka akan mengalami berubah. Namun di sini dapat kita lihat
menjadi berwarna kuning ini ya. Kita ubah kembali kepada menggunakan D10 saja supaya berwarna hijau, artinya dia aman ya. Kita apply, oke. Modify, oke. Selanjutnya kita dapat menambahkan sambungan pada area antara Balauraptor dengan kolom baja. Caranya itu kita bisa cari di sini bagian application and component. Kita cari di bagian steel, kemudian kita mencari beam to column connection ya. Beam to column connection, di sini ada banyak pilihannya. Di sini saya ingin mencoba menggunakan column width stiffener. Coba kita coba satu-satu ya. Klik pertama untuk pada Balauraptornya, kemudian foto pada kolom baja. Apabila kita tidak menginginkan modelnya tidak sesuai, kita bisa pilih yang lain. Atau kita bisa mencari hounds. Kita bisa klik hounds, kita bisa memilih sini ya. Kita mencoba yang EVES hounds. Di sini dapat kita lihat permodelan daripada sambungannya berbeda arah ya, berbeda sumbu. Yang satu sumbu daripada permodelannya itu mengarah kepada sumbu Y, sementara kita menginginkannya pada sumbu X. Hal ini terjadi karena profil bajanya ini perlu dirotasi terlebih dahulu seharusnya tadi. Ini dapat kita rotasi dulu teman-teman. Kita klik bajanya 2 kali, lalu pada bagian position ini rotasinya dapat kita ubah, coba menjadi top. Maka permodelan daripada sambungan bajanya itu sudah sesuai arahnya. Namun di sini saya tidak menginginkan bentuk yang seperti ini karena mengalami perpotongan ya. Ini bisa kita hapus, kita delete. Kita coba klik hounds kembali. Kita cari terlebih dahulu mana yang sesuai ya. Sepertinya yang ini. Nah, oke, sudah sesuai. Kita bisa menggunakan yang read EVES hounds. Namun di sini dapat kita lihat masih berwarna kuning ya. Untuk mengubahnya itu coba kita ubah dulu parameter daripada sambungan bajanya ini. Kita bisa klik 2 kali, kemudian pada bagian kita ingin mengubah boldnya. Nah, ini di sini ada bold, bisa kita klik. Coba kita ubah ukuran daripada bautnya atau bolt ini. Di sini ada bolt size, masih default. Coba kita ubah 24, apply. Kita apply, kita modify, masih berwarna kuning ya. Coba kita ubah ke 16. Kita klik terlebih dahulu, modify, masih berwarna kuning. Di sini coba kita ubah ke yang 10 saja. Kita
modify. Oke, sudah berwarna hijau ya teman-teman. Oke, kita pilih yang itu saja. Selanjutnya kita rotasi terlebih dahulu nih seluruh kolom baja kita. Oke. Selanjutnya kita ingin melakukan penyambungan pada area tengahnya ini ya, pertemuan antara dua Baloraptornya. Kita bisa memilih menggunakan Apex Hounds. Oke. Kemudian kita bisa melakukan permodelan untuk sambungan tupai-tupai antara Baloraptor dengan Gordingnya ya. Kita bisa di sini mencari Rolled Overlap. Kita bisa pilih, kemudian kita klik pada Gordingnya, kemudian klik kedua kali pada kolom Baloraptor, kemudian kita klik tengah pada middle mouse. Oke, sepertinya salah. Kita Ctrl Z, kemudian kita coba kembali, kita klik Baloraptor, kemudian kita klik Gording, kemudian kita klik scroll mouse tengah, scroll mouse middle mouse. Oke, sudah terdapat nih ya untuk sambungannya. Sedikit tips untuk apabila teman-teman ingin men-scroll, merotasi view kerjanya ini, kita harus melokasikan panah kursor kita berada pada elemen daripada bangunan yang kita miliki ya. Apabila berada di luar bangunan seperti ini dan kita klik middle mouse, kita rotasi, maka rotasinya akan terganggu seperti ini. Nah, akan mengalami rotasi yang berantakan. Tetapi apabila panah kursornya ini berada pada elemen dari bangunannya, maka rotasinya tidak akan mengalami seperti tadi. Oke. Selanjutnya untuk bagian daripada permodelannya ini dapat kita copy ya, seperti tulangan tadi. Tulangan ini akan kita copy, begitu pula dengan sambungan kolom baja dengan Baloraptornya. Begitu juga dengan sambungan antara Gording dengan Baloraptornya. Kita bisa klik, kemudian kita copy spesial, linear. Oke, di sini sudah tepat sesuai dengan arah sumbu daripada sumbu globalnya. Kita ingin copy sebanyak 5 buah. Kita copy. Oke. Kemudian bisa juga kita copy ke arah sumbu X-nya. Dalam hal ini X-nya itu sumbu negatif ya, ini 10.000. Nomor kopinya 1, kita copy. Oke, kita escape. Oke, sudah tercopy ya teman-teman. Ini kemudian kita ingin mengkopinya pada area yang belum ada. Kita copy kembali.
Ini langsung kita silik sekaligus saja supaya mempercepat ya. Oke, klik kanan, copy spesial linear. $3.000 sebanyak 5 copy. Coba kita klik Ctrl 1, maka dapat kita lihat semuanya sudah termodelkan. Untuk ininya belum terikut tadi ya. Untuk sambungan antara Gording dengan ball rafternya tadi tidak terikut tercopy ya. Ini bisa kita copy saja, atau kita bisa untuk mengkliknya satu persatu juga tidak apa-apa. Seperti ini. Kemudian nanti akan kita lakukan copy ke belakangnya untuk menyesuaikan ketinggian, supaya kita tidak perlu mengatur ulang untuk work plan-nya. Oke. Escape, kemudian kita bisa klik satu persatu, kita silik sekaligus untuk sambungan antara Gording dengan ball rafter. Nah, di sini belum ada satunya, ketinggalan tadi. Oke, nanti saja itu kita copy spesial linear. Kita ingin mengcopy sebanyak 1 2 3 4 5 dengan sumbu Y. Oke, sudah sesuai, kita copy. Oke, dan untuk yang ketinggalan tadi kita bisa modelkan terlebih dahulu ya. Kita klik 2 kali, kita modelkan. Oke, kemudian kita bisa copy. Kita klik sekali, tinggal kita copy saja ini, akan muncul pada area yang belum tercopy. Oke, untuk permodelannya sudah mau selesai, sudah hampir selesai. Hanya saja ada satu bagian lagi yang belum kita modelkan ini. Untuk permodelan tulangan pada balok slope. Di sini saya ingin menghapus pada area slope-nya ini. Untuk slope bagian tengahnya dihapus saja. Oke, seperti ini saja permodelan kita. Mengikuti pada ini permodelan sebelumnya atau rencana kita yang ingin memodelkan. Untuk memodelkan tulangan pada balok ini, kita bisa pergi kepada bagian application and component. Ini kita hapus, kemudian kita pergi kepada concrete, cast in place, frame structure, pilih yang beam reinforcement. Kita bisa pilih, saya coba yang ini saja, beam reinforcement. Kita modelkan. Oke, dapat dilihat langsung termodelkan ya teman-teman. Oke, di sini untuk mengubah sengkangnya menjadi siku 135 derajat dapat kita klik 2 kali nih untuk mengubah parameternya. Di sini ada bagian hook. Kita coba, oh maaf, oh di sini pada bagian parameter, di sini dapat kita ubah ya seperti ini.
Kita pilih, kemudian kita modify. Kita dapat dilihat sudah mengalami apa ya, perubahan bentuk daripada pengaitnya. Untuk diameter tulangannya ini dapat kita ubah juga seperti tadi caranya. Kita pergi klik 2 kali. Untuk ukuran diameternya berada pada di sini, dapat kita ubah ini. Klik saja pada bagian titik 3-nya. Kita ingin menggunakan semisal dalam hal ini saya ingin menggunakan diameter 16 ya. Oke, modify, akan berubah ya. Tulangan atasnya juga seperti itu, dapat diubah pada bagian sini. Jadi untuk selanjutnya ini juga dapat kita ubah untuk jumlahnya ya, jumlah daripada tulangan atas utama maupun tulangan bawah yang utama. Ini dapat kita ubah 3, terserah kepada kita mau ingin diubah seperti apa. Dalam hal ini saya biarkan saja. Untuk hooksnya atau panjang daripada ujung-ujung ini tulangan utama dapat diatur di sini. Untuk bentuk shape-nya dapat kita ubah yang bentuk pengait saja. Coba kita modify, dapat kita lihat ya, di sini mengalami bengkokan dianya. Untuk bagian topnya, bagian atas dapat diubah di sebelah kanannya. Nah, dapat kita lihat sudah berubah ya. Di bagian parameternya ini dapat kita gunakan kembali untuk memodelkan pada bagian ini ya, pada balok-balok yang lainnya. Atau ini bisa juga kita copy yang barusan kita buat. Bisa klik Ctrl C, klik 1 pada titik 1 ini. Agak susah ya. Oke, klik 1 pada klik sekali, kemudian klik pada bagian 6 pada titik 6 ini. Sebentar, kita langsung copy spesial saja biar mudah ya. Copy spesial linear, jaraknya kita number of copy-nya 1 dengan jarak D-nya 1, 2, 3, 4, 5. Coba kita buat 15.000 ya. Copy, oke, sudah tercopy. Kita oke kan. Kemudian kita klik 2 kali lagi pada beam reinforcement-nya. Kita klik pada ini, pada balok-balok yang belum termodelkan. Apabila belum terikut ya, seperti ini, hooknya belum ikut tadi bengkokannya, hook bengkokan pengaitnya dapat kita ubah ya. Misal hal ini kita tinggal mengklik satu-satu saja ke semua permodelan yang belum. Oke, mungkin sekian tutorial dari saya. Apabila banyak kurangnya saya mohon maaf. Dan untuk mengubah parameter-parameternya dapat teman-teman explore sendiri. Sekian, terima kasih telah menonton video saya sampai habis.